Anda para lelaki, ketika Anda menceraikan istri Anda, jangan dikira selesai urusan Anda. Tidak. Urusan Anda tidak selesai ketika istri Anda diceraikan. Pertama, Anda wajib memberikan nafkah kepada dia sampai iddahnya selesai, tanpa berkurang. Yang kedua, kalau dia mau menyusukan anak Anda wajib memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal secara sempurna sampai masa penyusuan Anda selesai di tangan dia. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya. Yang kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 233. Kita baca ayatnya, satu penggal dari ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rada'ah wa 'alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah, dan perempuan yang melahirkan anaknya, dia mestilah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang menginginkan untuk menyapihnya secara sempurna. Dan atas ayah kewajibannya adalah memberi rezeki dan pakaian kepada istri yang menyusukan anaknya itu dengan cara yang ma'ruf. Ayat ini adalah ayat yang mengatur tentang hak dan kewajiban sepasang suami istri yang bercerai, yang ketika mereka bercerai, mereka punya anak bayi. Istrinya melahirkan seorang anak untuk suaminya. Maka kata Allah, walaupun mereka bercerai, maka istri tetap menyusukan anaknya selama 2 tahun. Sementara kewajiban ayah memberikan rezeki, nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada istri yang menyusukan anaknya itu walaupun dia sudah bercerai, ya, selama masa penyusuan dengan cara yang ma'ruf. Ada beberapa hal penting dari ayat ini. Pertama, ketika perceraian terjadi, seorang suami menceraikan istrinya, maka perceraian itu tidak mengurangi hak dan kewajiban masing-masing terhadap anaknya. Seorang istri, dia mesti menyusukan anaknya sampai 2 tahun. Seorang suami mesti memberikan nafkah yang cukup kepada istri yang menyusukan anaknya. Secara redaksional, coba perhatikan kata Allah, ayah yang menceraikan itu ibu yang menyusukan anaknya tadi, itu disebut dengan istilah maulud lahu wa 'alal maulidi lahu, dan yang dilahirkan untuknya berkewajiban. Jadi ayah itu dalam ayat ini disebut dengan al-maulud lahu. Al-maulud lahu itu artinya sesuatu yang dilahirkan untuknya. Itu arti harfiahnya. Padahal ayah itu bahasa Arabnya walid. Kenapa Allah tidak mengatakan wa 'alal walid? Jelas atas ayah. Walid, ayah. Tapi Allah mengganti kata ayah dengan al-maulud lahu, yang dilahirkan untuknya. Maksudnya ayah. Ini menjadi isyarat bahwa memang setiap anak yang lahir, dia adalah milik ayahnya. Makanya lahu itu maknanya milik. Al-maulud lahu, setiap yang dilahirkan istrinya, maka itu milik suaminya. Di sinilah dapat kita pahami bahwa anak itu memang milik ayah.
bukan milik ibu. Itu kenapa bin fulan. Bukan bin fulanah, tapi bin fulan. Karena memang seorang anak itu dia milik ayahnya. Karena memang secara hukum yang memiliki tanaman yang punya benih. Yang memiliki benih, dialah yang memiliki tanaman. Makanya dalam ketentuan zakat, bila ada kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, misalnya saya punya lahan, ada orang yang petani yang menggarapnya, nanti zakat dibebankan kepada yang punya benih. Kalau saya sebagai pemilik lahan yang punya benih, maka saya yang wajib memberikan zakat semua hasil tanaman itu. Kalau yang petani yang memiliki benih, maka dia yang wajib memberikan zakat. Kenapa? Karena tanaman itu milik siapa yang memiliki benih. Dan dalam konteks anak, benih milik ayah. Ibu hanya menumbuhkan yang ditanam oleh petani. Sementara yang memiliki benih, petani atau ayah. Karena itulah anak itu milik ayah. Wajar ketika Allah menyebut kata ayah dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Baqarah 233 tadi, maka ayah disebut dengan istilah al-maulud lahu, yang dilahirkan untuknya. Apapun yang dilahirkan perempuan, maka itu milik suami. Itu kenapa isi disebut sawah. Nisa'ukum harsun lakum. Istrimu itu sawah. Kenapa? Karena sawah tidak memiliki, dia hanya menumbuhkan yang ditanam petani. Sementara hasil milik petani. Maka itulah alasannya ketika terjadi perceraian, maka anak dibawa oleh ayahnya. Kenapa? Karena istri dia akan dinikahi oleh laki-laki lain setelah iddahnya habis dan dibawa pula oleh suami yang baru. Dan anak-anak tidak boleh ikut dengan dia. Kenapa? Karena dia bukan pemilik anak. Yang memiliki anak itu adalah ayah. Andai Anda bercerai dengan pasangan Anda, maka anak-anak itu milik Anda, wahai para suami. Anda bawa anak Anda kemanapun. Jangan ditinggalkan anak dengan istri. Karena istri Anda, masa iddahnya habis, dia akan menikah dan dibawa suami yang baru. Itulah kenapa kalau terjadi cerai mati misalnya, seorang laki-laki meninggal dunia, dia punya anak masih kecil-kecil, maka anak-anak diambil oleh ayahnya, oleh ayah yang laki-laki atau saudara laki-laki dari yang meninggal tadi. Karena itu anak mereka. Istri yang ditinggal, dia boleh menikah dengan laki-laki manapun. Itulah alasannya kenapa ayah dalam ayat ini disebut al-maulud lahu. Padahal Allah bisa saja menggunakan kata al-walid, tapi tidak al-maulud, yang dilahirkan untuknya, untuk menjadi bukti bahwa semua yang dilahirkan perempuan milik suami. Yang kedua, ketika Allah menyuruh laki-laki atau suami yang menceraikan istrinya memberi nafkah pada istrinya, alal maulid lahu. Ala, ya. Tapi ketika perempuan disuruh menyusukan anak yang diceraikan, yang anak yang suaminya menceraikan dia, maka tidak disebut alal walidat yurdi'na. Tidak ada alanya, tapi wal walidatu yurdi'na. Tidak ada kata ala di sana. Tidak ada preposisi ala di sana. Tapi ketika suami memberi nafkah kepada istri yang diceraikan, pakai ala. Allah. Apa maknanya itu? Seorang suami yang menceraikan istrinya dan istri yang menyusui anaknya, maka suami dibebankan memberi nafkah kepada mantan istrinya sampai usia penyusuan selesai 2 tahun. Maka pakai Allah. Karena taklif, kewajiban. Mesti. Wajib hukumnya Allah. Tapi seorang istri yang diceraikan, dia tidak berkewajiban menyusukan anaknya. Walaupun baru dilahirkan. Karena kalau dia misalnya diceraikan ketika sedang hamil, maka begitu dia melahirkan anaknya, iddahnya habis. Dia boleh menikah dengan laki-laki lain dan dibawa pergi oleh suami yang baru, dan anak diserahkan ke suaminya yang lama. Karena milik dia. Kalau seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak mau menyusukan anaknya, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan alal walidat.
Dia tidak berdosa, tidak menyusukan. Karena itu pilihan dia. Mau menyusukan, maka kewajiban mantan suaminya kasih nafkah sampai masa penyusuan selesai. Makanya alal maulid lahu. Tapi perempuan yang diceraikan tidak ada alal walidat. Dia boleh memilih antara menyusukan atau tidak menyusukan. Bila dia tidak mau menyusukan anaknya, maka suaminya mencarikan ibu susu yang lain dan dibayar. Nanti baca surah At-Talaq ayat yang ke-6. Wa in ta'asartum fasaturdi'uhu ukhra. Bila kalian tidak sepakat, tidak mencapai kesepakatan dalam menyusukan anak, maka kewajiban seorang suami mencarikan ibu-ibu yang akan menyusukan anaknya dan dibayar. Dan dibayar secara profesional. Bahkan perempuan yang diceraikan suaminya, dia punya anak. Ketika suaminya minta bantu untuk menyusukan anaknya, walaupun itu anak kandung dia sendiri yang melahirkan dia, dia bisa bernegosiasi dengan suaminya berapa dibayar per bulan. Profesional. Berapa lama saya menyusukannya. Ada syarat-syarat yang harus disepakati. Ada kontraknya. Bila tidak dipenuhi, dia berhak menolak anak itu. Bawalah anak. Karena yang punya anak dia, suami, bukan istri. Itu kenapa suami disebut alal maulid. Alal maulud. Ya, yang dilahirkan untuknya. Maulud lahu. Nah, inilah beratnya risiko perceraian. Anda para lelaki, ketika Anda menceraikan istri Anda, jangan dikira selesai urusan Anda. Tidak. Urusan Anda tidak selesai ketika istri Anda diceraikan. Pertama, Anda wajib memberikan nafkah kepada dia sampai iddahnya selesai, tanpa berkurang. Yang kedua, kalau dia mau menyusukan anak Anda wajib memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal secara sempurna sampai masa penyusuan anak Anda selesai di tangan dia. Dan kalau dia tidak mau menyusukan anak Anda bawa anak Anda, cari orang yang menyusukan dan bayar. Karena itu, sesulit apapun keadaan rumah tangga, berupayalah untuk bertahan. Karena ternyata perceraian tidak meringankan beban, justru menambah beratnya beban bagi yang bercerai. Begitulah di antara pesan yang hendak disampaikan Allah di surat Al-Baqarah 233. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.